Setiap tempat, ya sama aja kayak kita, manusia, pasti punya ceritanya sendiri. Dan kadang-kadang, cerita itu ya perlu ditulis ulang biar kebenarannya terungkap. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah sebuah kabupaten di Indonesia yang melakukan persis hal itu. Coba deh bayangin sebentar. Gimana rasanya kalau hari ulang tahun yang selama ini kamu rayain, ternyata salah tanggal? Nah, inilah misteri yang akan kita bongkar bareng-bareng. Jadi, selama puluhan tahun, ada sebuah kabupaten di Jawa Timur, namanya Ngawi, yang hidup dalam sebuah keanehan gitu. Mereka merayakan hari jadi yang rasanya kok bukan punya mereka. Ada tanggal resmi peninggalan zaman kolonial, tapi di sisi lain ada bisikan sejarah yang usianya jauh lebih tua. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Di satu sisi, ada tanggal 31 Agustus 1830, sebuah warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Di sisi lain, ada 7 Juli 1358, tanggal yang akarnya ada di masa lalu yang sangat lampau. Ini bukan cuma soal dua tanggal loh, ini soal krisis identitas. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam. Buat ngerti cerita yang sebenarnya, kita harus balik ke dasarnya dulu, lihat kondisi alamnya dan bahasanya. Percaya nggak? Jawabannya itu seringkali ada di depan mata kita loh. Dan petunjuk pertamanya justru datang dari namanya sendiri, Ngawi. Ternyata nama ini asal katanya dari bahasa Jawa kuno, yaitu awi, yang artinya bambu. Dan ini bukan kebetulan loh, ini benar-benar cerminan dari kondisi wilayah itu zaman dulu. Jadi, coba bayangin aja, dulu itu Ngawi isinya hutan bambu yang lebat banget. Lokasinya juga super strategis, pas di pertemuan dua sungai paling penting di Jawa. Nah, posisi inilah yang bikin Ngawi jadi rebutan sejak zaman dulu kala. Bahkan ya, nama-nama tempat kuno di sekitarnya, kayak Jagaraga gitu, seolah-olah tuh lagi bisikin kita kalau di sana udah ada peradaban jauh sebelum zaman kolonial. Sejarahnya terasa lebih dalam dari yang tercatat secara resmi. Tapi, semua bisikan sejarah kuno ini kayak ketutup sama sesuatu yang jauh lebih modern dan megah. Ironisnya, justru bangunan yang paling ikonik di Ngawi malah jadi penghalang terbesar buat nemuin kebenarannya. Namanya Benteng Van den Bosch, atau kalau orang sana lebih kenal sebagai Benteng Pendem. Belanda bangun benteng ini tuh ada tujuannya. Tujuannya apa? Ya buat mengontrol semua jalur perdagangan penting yang lewat situ. Pembangunan benteng ini tuh pas banget di puncak-puncaknya kekuasaan kolonial Belanda di abad ke-19. Jadi ya ini tuh simbol kekuasaan asing yang berdiri kokoh di tanah Ngawi. Nah ini dia poin pentingnya. Tanggal resmi yang lama itu 31 Agustus 1830 dipilih ya karena nyambungnya ke administrasi kolonial yang pusatnya di sekitar benteng ini. Tanggal ini sama sekali nggak punya akar di sejarah dan kebanggaan asri masyarakat Ngawi. Merasa ada yang nggak beres sama sejarah mereka, orang-orang Ngawi nggak tinggal diem dong. Mereka mutusin buat menggali lebih dalam, nembus lapisan sejarah kolonial buat nemuin jati diri mereka yang sesungguhnya. Nah, titik baliknya itu terjadi di tahun 1975. Pas pencarian ini akhirnya jadi resmi. Sebuah tim sejarawan ditugasin buat melakukan investigasi super mendalam, yang ternyata butuh waktu bertahun-tahun. Kerjaan mereka ini udah kayak detektif sejarah, beneran. Mereka tuh sampai nyisir naskah-naskah kuno, baca ulang prasasti-prasasti batu, terus nyambung-nyambungin semua data sejarah buat nyusun lagi kepingan cerita yang udah lama hilang. Dan akhirnya setelah lebih dari 10 tahun pencarian yang melelahkan, mereka nemuin jawabannya. Inilah momen klimaks dari kisah Ngawi, sebuah penemuan yang mengubah segalanya. Satu hal yang dipastiin sama para sejarawan, hari jadi Ngawi yang asli itu sama sekali nggak ada hubungannya sama benteng Belanda atau urusan administrasi kolonial. Bukan di sana jawabannya. Jadi mereka harus lompat jauh ke belakang, mundur ke masa lalu, lewatin zaman kolonial, lewatin zaman kesultanan, sampai balik lagi ke zaman keemasan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Dan inilah tanggalnya, 7 Juli 1358. Sebuah tanggal yang tercatat di sebuah prasasti dari era Majapahit, yang dengan jelas banget menetapkan Ngawi sebagai sebuah wilayah otonom, jauh sebelum orang-orang Eropa datang. Jadi ganti tanggal ini tuh bukan cuma sekedar benerin administrasi aja ya, ini adalah sebuah statement. Ini cara masyarakat Ngawi merebut kembali cerita mereka, menyambungkan identitas mereka langsung ke era keemasan Majapahit.
Kisah Ngawi ini ngajarin kita sesuatu yang penting loh, bahwa identitas sebuah tempat itu seringkali terkubur di bawah lapisan-lapisan sejarah. Ini jadi bikin kita mikir kan, kalau nama Ngawi aja bisa berarti bambu dan ngebuka jendela ke masa lalunya, coba deh pikirin. Kira-kira kisah apa ya yang tersembunyi di balik nama kota asal kamu?